Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afir Rizkiansyah dengan MPM C1C0 23148, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Tujuan saya yaitu membuat tugas praktik dari ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kelas saya yaitu kelas 2D dengan prodi S1 Akuntansi. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Asep Suharman SHMH, yang telah memberi saya kesempatan dalam membuat tugas pada kali ini. Tujuan lain saya membuat video ini yaitu memperkenalkan kepada kalian semua sebuah bangunan yang menjadi saksi bisu perlawanan rakyat Bengkulu melawan para penjajah, yaitu Benteng Malboro. Saya di sini akan mencoba menjelaskan secara ringkas dan jelas mengenai Benteng Malboro ini. Jadi, mari ikuti perjalanan saya dalam menjelajahi benteng ini. Tanpa berlama-lama, cus kita ke videonya. Baiklah, saya saat ini berada di bangunan tempat bersejarah bagi kota Bengkulu, yaitu Benteng Malboro. Benteng ini merupakan benteng yang didirikan oleh Inggris pada tahun 1714 sampai tahun 1719. Benteng ini didirikan oleh bangsa Inggris, ditujukan untuk melindungi diri mereka dan menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Prancis kepada mereka. Sesampainya saya di dalam, saya disambut oleh beberapa tanaman dan juga meriam-meriam yang sudah tidak aktif lagi. Selain itu, saat mengelilingi tempat ini, saya juga bertemu dengan para siswa-siswa yang sedang melakukan study tour pembelajarannya. Benteng ini merupakan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu, tempat ini juga dilarang untuk membuang sampah sembarangan dan merupakan kawasan dilarang merokok. Baiklah, di ruangan pertama ini berisi pakaian yang dipakai oleh bangsa Belanda. Selanjutnya ada miniatur kapalnya dan ada beberapa buku dan beberapa sejarah yang ada di dalamnya. Selain itu, juga ada contoh bola meriam, jam matahari, dan yang terakhir yaitu imitasi emas. Di ruangan berikutnya, kita disambut oleh sebuah kata yaitu rakyat Bengkulu menolak tunduk, dan juga ada larangan untuk dilarang merokok, dilarang membawa makanan, dan dilarang untuk menyentuh barang-barang. Di ruangan ini juga ada senjata tradisional rambai ayam dan juga senjata tradisional ludus, yaitu lambang harga diri dan senjata melawan penjajah. Di sini dijelaskan juga secara rinci berapa kejamnya para penjajah dan sejarah tanam paksa yang akhirnya berlaku di Bengkulu sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh para pribumi Bengkulu. Di bagian luar terlihat jelas bahwa kawasan di dalam Benteng Malboro ini sangatlah bersih. Selain itu, bangunan-bangunannya pun juga masih terawat dengan baik, sehingga membuat para wisatawan merasa betah dan juga nyaman saat berkeliling Benteng Malboro ini. Selanjutnya kita akan menjelajahi bagian atas. Di bagian atas ini kita bisa menaikinya melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui tangga-tangga kecil, dan yang kedua adalah melalui lantai yang diubah dalam bentuk landai. Tujuan lantai bentuknya seperti ini supaya memudahkan bagi kendaraan apabila suatu saat dibutuhkan kendaraan tersebut untuk sampai ke atas Benteng Malboro ini. Di bagian atas benteng ini ada beberapa tempat duduk. Selain itu, di setiap ujung bagian benteng juga ada meriam-meriam yang diletakkan di sana, tetapi biasanya hanya ada satu. Penjara yang ada di dalam Benteng Malboro ini kebanyakan kosong karena tidak digunakan lagi. Walaupun masih ada yang digunakan, tetapi penggunaannya itu sebagai gudang. Contohnya pada video ini yang digunakan sebagai penyimpanan template tahapan renovasi pada tahun 2016. Sebenarnya masih banyak hal menarik yang bisa dijelajahi di Benteng Malboro ini. Tetapi saya berharap kepada kalian semua untuk datang ke Benteng Malboro.
karena di benteng ini memiliki banyak sejarah yang harus dijaga dan juga dilestarikan, dan supaya benteng ini tidak terlupakan di masa yang akan mendatang nantinya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.